Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, GBDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan catatan firman Allah dari 1 Korintus, suratan 1 Korintus pasal yang ke-5. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ya, sampai di sini. Suratan ini berisi satu teguran yang sangat keras, ya, dan Paulus dengan tegas menegur orang-orang yang ada di Korintus. Itu sebabnya renungan kita hari ini bertema tegas. Ya. Tegas itu adalah suatu pendirian yang sangat kuat untuk menentukan sesuatu itu dipilih atau ditolak. Dan Paulus dalam renungan ini sangat tegas, ya, memberikan satu penolakan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita bisa observasi, siapa saja yang terlibat di dalam suratan ini tentunya Paulus dan jemaat Korintus. Dan apa yang dengan tegas ditolak, ya, ditegur oleh Paulus adalah percabulan yang terjadi di antara orang-orang di Korintus. Bahkan dituliskan ada orang yang menikah dengan istrinya. Paulus dengan tegas menyatakan pendiriannya. Paulus dengan tegas menegur orang-orang yang di Korintus yang dengan bangga melakukan dosa, atau bahkan mereka memberi toleransi kepada orang-orang yang melakukan dosa ini. Ya, ini menjadi sesuatu yang perlu kita juga pelajari bersama-sama. Apa yang kita bisa interpretasi dari kejadian atau surat yang ditulis oleh Paulus ini? Yang kita bisa pelajari, yang pertama, dosa yang dibiarkan itu bisa mencemari orang yang lain. Itu sebabnya Paulus menegur jemaat-jemaat di Korintus. Kalau ada orang-orang yang berbuat dosa dan terus-menerus mereka sudah tahu itu sesuatu yang tidak berkenan, tetapi kemudian melakukannya kembali, Paulus menegur, ya, jemaat-jemaat yang ada di Korintus, jangan memberi toleransi kepada orang-orang yang bermain-main dengan dosa, yang mengatakan bahwa mereka adalah jemaat Kristus tetapi hidupnya tetap di dalam dosa, tidak takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin kita lihat melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, kemudian dengan berbagai alasan kita mengizinkannya. Ya, seperti terjadi di dalam jemaat di Korintus. Mungkin memberi kesempatan, atau mungkin itu kan ranahnya pribadi, jadi kita nggak perlu masuk ke dalamnya. Tetapi ada satu bagian yang kemudian jelas sekali dijelaskan oleh Paulus bahwa dosa yang ditoleransi itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang merusak seluruh jemaat. Itu sebabnya Paulus menggunakan satu analogi atau perumpamaan ragi di dalam adonan. Ragi itu adalah sesuatu yang cukup dimasukkan sedikit tetapi bisa mengembangkan seluruh adonan. Kalau dibiarkan itu membuat semua adonan itu menjadi dikamiri dalam bahasa Alkitab ini. Nah, firman Allah mencatat bahwa dosa yang tidak tertangani, dosa yang dibiarkan, ya, dosa yang kemudian orang itu melakukannya berkali-kali dan kemudian dia tidak ditegur dan tetap melakukan hal itu, bisa membuat orang lain kemudian berpikir, ya, wah, dia saja melakukan dosa dan baik-baik saja. Kalau seperti itu kenapa saya juga nggak melakukan hal yang sama? Jadi ini menjadi hal yang sama yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita, ya.
Ada kalanya ketika ada seseorang melakukan dosa, dia kemudian harus didisiplin, harus dikenai sebuah teguran, harus dikenai bahkan sebuah disiplin yang mungkin memintanya untuk tidak melakukan sesuatu terutama misalnya di dalam gereja. Nah, hal ini juga kiranya juga menjadi perhatian bagi kita. Ya, jangan sampai kita membiarkan dosa terjadi bukan hanya dalam kehidupan kita pribadi, tetapi dalam kehidupan keluarga kita juga. Ya, ketika kita tidak menangani dosa atau membiarkan dosa itu terjadi dengan harapan itu hilang dengan sendirinya, tapi kita tidak menegur, kita tidak memberitahu, kita tidak mengajak orang itu untuk meninggalkan dosa, padahal orang itu ada di sekitar kita atau bahkan di keluarga kita, itu bisa berpotensi untuk merusak hal-hal yang lain. Ya, karena misalnya dalam keluarga ya ada suami yang tidak berbuat baik atau tidak melakukan hal yang benar lalu dibiarkan saja, itu berpotensi membuat keluarga yang lain juga melakukan hal-hal yang sama. Nah, hal ini kiranya itu menjadi perhatian bagi kita juga. Dalam hal yang pribadi ya, kita juga harus memperhatikan hal ini. Jika kita tidak hati-hati dengan hidup kita, dosa yang kita biarkan terus-menerus ada dalam hidup kita bisa merusak aspek lain yang ada dalam hidup kita. Ketika mungkin kita terbiasa berbohong, ya kita mungkin berpikir itu hal yang kecil ya untuk satu orang, tapi ketika kita tidak membereskannya, kita bisa melakukan kebohongan yang lain, ya kebohongan yang semakin banyak bahkan kepada orang yang semakin banyak. Ini yang kiranya secara tegas kita harus belajar, jangan membiarkan dosa itu mencemari. Jangan pernah berpikir ini dosa kecil, ini dosa yang sedikit, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kita perlu sangat berhati-hati, tegas untuk hal-hal ini. Jangan mengizinkan dosa itu terus berkembang menjadi besar, segera atasi, segera dibereskan. Kedua, dosa ketika dibuang harus tuntas sampai selesai, sampai itu kemudian benar-benar dibereskan, harus disertai dengan sikap yang tegas. Ya, Paulus berkata, tinggalkan perilakumu yang salah. Paulus tidak memberi toleransi ya kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi satu hal yang sangat tegas, harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Itu sebabnya ayat 7 berkata demikian, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru yang tidak beragi, sebagaimana kamu yang sesungguhnya, sebab Kristus anak domba Paskah kita telah dikorbankan. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus dengan tegas mengatakan demikian, buang, tinggalkan dosamu, jangan lakukan itu lagi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegur, mengingatkan kita, mari kita belajar juga untuk mengambil sikap yang tegas. Buang segala dosa yang ada dalam hidup kita. Jangan melakukannya kembali. Kenapa? Karena ayat 7 jelas mengatakan bahwa Kristus anak domba Paskah telah dikorbankan untuk dapat menghapus dosa kita. Kristus sendiri telah berkorban di kayu salib. Yesus datang untuk menyingkirkan dosa kita. Yesus mau mati di kayu salib supaya dosa kita itu bisa dihapuskan. Jadi kalau kita membiarkan dosa itu masuk lagi ke dalam hidup kita, kita membiarkan dosa itu kembali dalam hidup kita, itu sama dengan kita tidak menghargai karya penebusan Kristus di kayu salib. Itu sebabnya hari ini dari ayat ini yang kita dapat observasi, yang kita dapat interpretasi bersama-sama. Mari kita taruh satu tekad untuk menerapkannya dalam hidup kita, mengaplikasikannya dalam hidup kita. Apa yang kita dapat aplikasikan? Pertama, jangan main-main dengan dosa. Kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak berkenan, kalau kita tahu itu bukan yang dikehendaki Tuhan, ambillah sikap yang tegas. Saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan mencoba-coba untuk melakukannya. Saya tidak akan bermain-main dengan dosa. Kedua, apabila hari-hari ini mungkin kita sedang terlibat dengan dosa apapun juga, yang kita tahu hati nurani kita menegur kita itu tidak baik, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ambillah tindakan tegas. Tuhan, saya mau tinggalkan itu. Artinya kita tidak lagi melakukannya. Belajar untuk kemudian dengan tegas berkata, saya akan stop melakukan hal ini karena saya tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan. Aplikasi yang ketiga, apabila kita punya keluarga, rekan yang kita tahu dengan dekat, rekan-rekan dekat kita, saudara kita, bahkan keluarga kita terlibat dalam dosa, dengan kasih, dengan kemurahan Tuhan, doakanlah mereka.
Ingatkanlah mereka, ajak mereka kembali kepada Tuhan, supaya kita semua menjadi umat-umat Tuhan yang bersama-sama bertumbuh ya di dalam kasih Tuhan, menjadi orang-orang yang menghargai kasih Tuhan. Mari kita belajar bersikap tegas terhadap dosa, sehingga hidup kita adalah hidup yang terus diperbarui di dalam Tuhan, mengalami pembaruan, mengalami renew di dalam Tuhan, sehingga hidup kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Puji Tuhan, demikian yang kita dapat renungkan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-5. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ingin menceritakan kesaksian, mujizat yang kita alami, mari sampaikan itu. Bapak Ibu dapat menghubungi WhatsApp di 0813-2742-0088. Saya percaya apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, untuk peringatan firman-Mu, supaya kami dapat bertindak tegas terhadap dosa, tidak bermain-main terhadap kejahatan, sebagai bentuk penghargaan kami atas karya penebusan Kristus di kayu salib. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami memberi toleransi kepada diri kami, bahkan orang-orang lain, untuk tetap melakukan hal yang tidak berkenan. Tapi kami mau belajar untuk terus menjadi orang-orang yang diperbarui dalam Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bersikap dengan tegas, menolak dosa dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengalami pembaruan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga GBDI LCD Magelang, supaya kami punya keberanian untuk dengan tegas menolak hal-hal dosa, dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.